bergembira, ayo kita bernyanyi dulu bersama-sama, semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu Kasih dan yang kedua lagu Big or Small. Tadi kita sudah bernyanyi bersama, menari bersama memuji Tuhan, berarti hatinya sudah gembira. Sekarang kita mau beribadah, kita siapkan hati kita duduk dengan baik di sana. Orang tua juga, mari kita arahkan anak kita untuk mempersiapkan hatinya untuk beribadah. Adik-adik, kita selamat jumpa lagi pada pagi hari ini, minggu yang pertama Trinitatis. Sebelum kita memasuki ibadah kita, terlebih dahulu kita berdoa, kita satukan diri kita duduk dengan yang baik. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau maha baik bagi kami. Kami masih dapat untuk beribadah di tempat kami masing-masing, karena Tuhan memberikan kesehatan bagi kami, sehingga kami dapat beribadah pada saat ini. Ya Tuhan, kuatkanlah kami, satukanlah pikiran kami untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi dengan judul Marta Tahuak Manuki. Marta tahua tatahua kokoko, nungo
Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati dan pikiran, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Hari ini Tuhan kami berkumpul. Meskipun di rumah kami masing-masing, kami beribadah bersekutu dengan Engkau di ibadah sekolah minggu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Cerita Alkitab pada hari ini yang akan menjadi pedoman hidup kami. Kiranya Tuhan menyertai kami dan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini yang akan kita dengarkan yaitu tertulis di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Engkau akan membacakannya. Mari kita ikuti dari rumah masing-masing. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon-pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Adik-adik sekalian, hari ini, minggu ini dinamakan dengan minggu pertama setelah Trinitatis. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan dan mengikuti Minggu Trinitatis, yaitu Minggu Ketritunggalan Allah. Nah, saat ini juga kita akan merayakan minggu itu, ya minggu pertama setelah Ketritunggalan Allah. Dalam cerita minggu yang lalu adik-adik sudah dibahas bagaimana tentang Allah menjadikan manusia dan semuanya pada hari ke-6 itu. Nah, saat ini akan diperdalam lagi tentang bagaimana Allah menjadikan manusia.
dan juga seluruh ciptaannya. Adik-adik sekalian, ketika Allah menciptakan manusia, Allah menjadikan manusia, ya. Nah ini pada hari yang ke-6 Allah menjadikan manusia. Dan ini sangat istimewa adik-adik dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain itu Allah menjadikan ciptaan itu hanya dengan berfirman saja, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tetapi Allah menjadikan manusia itu sangat-sangat istimewa. Bagaimana itu? Allah menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupanya dengan cara membentuk dengan tangannya sendiri. Itulah yang disebut dengan imago Dei, menurut gambar dan rupa Allah. Tujuannya apa? Karena manusia itu adalah wakil Allah di bumi untuk mengusahakan bumi ini. Nah, oleh sebab itu adik-adik, ditempatkanlah manusia itu ke dalam sebuah taman. Namanya apa? Taman Eden. Ya, ditempatkanlah manusia itu untuk mengusahakan Taman Eden itu. Bagaimana cara manusia mengusahakannya? Tentu Allah memberikan akal pikiran ya kepada manusia. Akal yang pikiran itu seperti apa? Wah, manusia diberikan akal dan pikiran untuk mampu membedakan. Ini bisa lihat gambarnya. Manusia diciptakan supaya dan menurut gambar dan rupa Allah, supaya manusia itu mampu membedakan apa yang baik yang harus dilakukan oleh manusia dan apa yang jahat yang tidak disukai Allah dan tidak perlu dilakukan oleh manusia. Jadi manusia itu diberikan akal dan pikiran sehingga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Adik-adik, sangat menarik firman Tuhan pada hari ini. Sangat menarik bahwa semuanya diciptakan Allah terlebih dahulu untuk kehidupan manusia. Diciptakan terlebih dahulu. Pada hari pertama, kalau seperti khotbah guru sekolah minggunya waktu hari Minggu yang lalu, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai semuanya diciptakan dulu, dipersiapkan untuk manusia sehingga manusia bisa mengusahakan Taman Eden itu, mengusahakan dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Adik-adik, di ayat-ayat berikutnya sudah disampaikan ada dibuat Allah menumbuhkan berbagai pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, bahkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Artinya semuanya tersedia dan manusia tinggal memberdayakannya dan melestarikannya. Bukan berarti manusia harus merusak segala yang diciptakan oleh Allah. Namun adik-adik, zaman sekarang manusia itu tidak lagi melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tidak lagi berpikir tentang apa yang disampaikan oleh Allah kepada manusia itu pada waktu Allah menciptakan manusia. Manusia sekarang justru melakukan segala keinginannya dengan kerakusan-kerakusannya. Dia bersifat tamak. Dia bersifat rakus. Maunya seluruh bumi ini dikuasainya untuk kehidupannya sendiri. Persoalan itu yang penting aku senang. Ketamakan dan kerakusan ini yang membuat semua ciptaan Tuhan itu jadi rusak. Pohon-pohonan juga sudah ditebangi, binatang-binatang menjadi punah. Itu karena apa? Ulah manusia yang tidak sadar akan tugasnya sebagai wakil Allah. Sehingga adik-adik, mereka sesuka hati membakar hutan. Terjadi kebakaran. Ini satu dari sekian banyak bencana alam. Ya, satu dari sekian banyak bencana alam yang terjadi yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Mereka membakar hutan untuk membuat sebuah usaha atau apapun itu tanpa memikirkan kelangsungan hidup manusia. Lantas
Oleh karena mereka mau merusak alam, terjadilah banjir. Menderitalah manusia. Begitu datang hujan deras, tidak bisa lagi menyanggah air hujan itu, sehingga terjadilah longsor, erosi, bahkan banjir. Kita lihat ini, kota mobil mewah, rumah penduduk digenangi oleh air. Kemudian ada kota besar, ini Jakarta ini. Sudah digenangi oleh air. Sangat menyedihkan adik-adik sekalian. Itu semua ulah manusia akibat kerakusan manusia. Padahal Tuhan Allah menyampaikan ketika Allah menjadikan manusia itu, dibentuknya dengan tangannya sendiri supaya manusia itu melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan sebagai gambar dan rupa Allah. Apa itu adik-adik? Engkau akan tunjukkan. Yang pertama yang dilakukan oleh manusia itu ini. Apa itu? Kasih. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Lukas 10 ayat 27. Coba dibuka di rumah, ya. Dibuka dalam Alkitabnya. Apa isinya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu. Ini yang paling harus kita lakukan. Yang kedua, bersikap adil. Iya, harus bersikap adil. Terhadap ciptaan juga harus bersikap adil. Karena itu tujuan kita diciptakan oleh Allah. Nah, berikutnya saudara-saudaraku, adik-adikku sekalian, ini cintailah hidup. Ya, cintailah hidup. Orang beriman membuang sampah pada tempatnya. Iya. Memang kalau kita memang betul-betul jadi orang beriman, ya memang harus peduli kepada lingkungan. Ya. Jangan tamak seperti yang gambar yang sudah engkau sampaikan tadi. Jangan rakus. Ya. Harus kita bisa menjaga lingkungan kita. Kemudian laksanakan gerakan penghijauan. Gambar Allah itu harus menciptakan keseimbangan hidup. Laksanakan penghijauan lingkungan. Nah, ini anak-anak yang baik. Harus seperti ini. Ketika itu sudah kita lakukan adik-adik, maka hidup kita akan aman, damai, dan tentram. Manusia diciptakan, manusia ditugaskan untuk melestarikan, menjaga lingkungan hidup ini. Allah sudah menyempurnakan semua ciptaan Tuhan. Sudah menyempurnakannya. Pada hari yang ketujuh, Allah memberkati seluruh ciptaan itu. Supaya itu benar-benar diberdayakan oleh manusia untuk kehidupannya. Oleh sebab itu mulai dari sekarang, berhenti membuang sampah sembarangan. Dan lakukan pelestarian lingkungan. Menyiram tanaman. Menyiram bunga di depan rumah kita, ya. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu. Demikianlah baiknya bagaimana anak sekolah minggu itu sebagai gambar dan rupa Allah. Katakan dalam hatimu, atau sekarang kau sampaikan, kau katakan, aku adalah gambar Allah. Aku adalah gambar Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Bahwa kami sebagai manusia yang Engkau bentuk dengan tangan-Mu sendiri, hendaknya mengasihi sesama, terlebih mengasihi Allah. Bersikap adil kepada sesama dan juga seluruh ciptaan. Kemudian menjaga keseimbangan lingkungan. Supaya kami bisa menjamin kelangsungan hidup kami di bumi yang Tuhan berikan bagi kami. Mampukan kami Tuhan menjadi anak-anak yang bisa menjadi gambar dan rupa Allah. Sehingga maksud-maksud Tuhan
dapat kami laksanakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa syafaat, kita bernyanyi dengan lagu Baca Kitab Suci. Oke adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Adik-adik ambil tempat duduk yang rapi, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas kasih dan kebaikan-Mu yang kami boleh rasakan hingga pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami masih boleh mengadakan kebaktian sekolah minggu di rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Sesungguhnya kami sangat merindukan ya Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah sekolah minggu bersama dengan teman-teman sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu kami. Tetapi karena kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami harus mengadakan ibadah kami di rumah kami. Dan kami sungguh percaya ketika pun kami mengadakan ibadah kami di rumah kami, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kuasa, memberikan hati yang boleh merasakan kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan di tengah-tengah rumah kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami berdoa buat seluruh anak-anak sekolah minggu Gereja HKBP Pematang Siantar. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, sukacita ketika anak-anak kami belajar di rumah, bermain di rumah, beraktivitas di rumah. Tuhan yang memberikan kesehatan dan sukacita kepada mereka ya Tuhan di dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan mereka, setiap usaha mereka, apapun kondisinya sekarang Tuhan, biarlah setiap orang tua kami terus berpengharapan kepada Tuhan. Sehingga orang tua kami boleh memenuhi kebutuhan kami anak-anaknya. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap para pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden, para menteri, dan sampai kepada para pemimpin kami di tingkat kabupaten atau kota, bahkan sampai ke tingkat kelurahan. Tuhan yang memberikan hikmat dan bijaksana kepada mereka, sehingga mereka boleh memberikan atau memberikan solusi untuk penyelesaian kasus COVID ini ya Bapa, sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti biasa. Engkau juga yang memberkati setiap para dokter, para perawat, para tenaga medis, dan seluruh yang berperan untuk berupaya memberikan pengobatan kepada korban COVID ya Bapa. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan
kesabaran kepada mereka di dalam upaya mereka membantu sesama manusia. Engkau yang memberkati setiap sanak keluarga mereka agar mereka dalam keadaan sehat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa, biarlah Engkau yang memakai setiap anak-anak-Mu yang bertalenta, yang dalam melakukan penelitian di dalam kesehatan. Nyatakanlah kuasa-Mu kepada orang-orang yang Engkau pilih Tuhan, agar mereka boleh menemukan vaksin ataupun obat-obatan untuk solusi penyelesaian COVID-19 ini. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, kuduskanlah kami dan perlayakkanlah kami di hadapan-Mu. Di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Kita sudah berdoa tadi, doa syafaat. Sekarang mari kita bernyanyi dengan judul Dison Adong Hubungan Tuhan. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kreativitas untuk hari ini yaitu kita membuat orang-orangan dari kertas saja ya. Nah, itu maksudnya karena hari ini topik cerita kita adalah tentang manusia dan kebersamaan. Jadi kalau kita rindu sama teman-teman kita, nah kita bisa tuangkan semua nanti di kreativitas kita ini sekarang ya. Oke? Yang mau membuat silakan sediakanlah bahan-bahannya. Mudah saja kok, tidak banyak. Hanya kertas, gunting, dan spidol saja. Oke? Ayo, biar kita mulai ya. Mari ikuti Inci. Nah, yang tadi pertama kali kita sediakan kertas HPS yang sudah kita lipat dua dan kita gunting jadi seperti ini bentuknya. Oke? Setelah itu kita lipat dua lagi. Yang rapi ya, yang rata. Setelah dilipat dua, lipat dua lagi. Lalu sekali lagi kita lipat dua lagi. Oke, jadi seperti ini hasilnya ya. Nah, sekarang kita mau buat gambar orangnya. Jadi kita bisa buat gambar yang perempuan atau yang laki-laki juga boleh. Oke? Kita gambar ya.
pakai spidol. Nah, oke, ini dia gambarnya untuk yang laki-laki. Oke, boleh juga kita buat untuk yang perempuan. Kita buat lagi ya. Ini dia. Pertama tadi adalah leher, tangan, lalu gaunnya. Kakinya. Ini rambutnya. Nah, oke. Jadi dia seperti ini. Oke. Setelah sudah jadi, kita gunting. Oke. Ayo kita gunting. Kalau yang laki-laki, yang ini kita gunting. Ikuti sesuai gambar yang kamu buat. Nah, ini dia. Ini buat yang laki-laki. Yang perempuan, yang tadi kita gambar, kita ikuti juga sesuai polanya. Nah, ini dia hasilnya yang perempuan. Nah, kita buka ya bagaimana hasilnya. Jadi seperti ini. Ini dia. Oke. Nah, jadi udah rindu nih kan sama teman-temannya. Nah, sama Encik juga ya. Nah, kita boleh tulis nama-nama kita atau nama-nama teman kita yang sudah kita rindukan di badan orang-orangannya. Nah, kalau Encik karena sudah rindu semuanya. Nah, Encik buat we are W I A R E. Nah, di laki-lakinya Encik buat tulisan family, artinya keluarga. Jadi F A M I L Y. Nah, ini dia. Jadinya artinya kita semua keluarga. Inilah dia kreativitas kita untuk minggu ini. Nah, demikianlah kreativitas kita minggu ini ya. Nah, kalau mau buat gambarnya pakai yang berwarna boleh juga kertas origami. Ayo semangat ya mengerjainnya ya. Kalau sudah selesai boleh juga itu dikirim hasilnya lewat WA Anci ya. Oke, sampai jumpa sekolah minggu. Baiklah adik-adik sekalian yang masih berada di rumah, dan terima kasih yang tetap setia mengikuti ibadah kita lewat live streaming yang dipersiapkan oleh guru sekolah minggu HKBP Pematang Siantar. Dan kami harapkan untuk minggu-minggu selanjutnya tetap setia dalam live streaming di kanal YouTube HKBP Pematang Siantar. Dan yang berikut kami akan sampaikan adik-adik. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, jaga jarak. Yang ketiga, rajin cuci tangan. Karena dengan demikian kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian dari kami. Sampai jumpa dalam ibadah minggu depan.